Shalom Bapak Ibu Saudara, apa kabar? Saya berdoa supaya kita boleh terus mengalami Tuhan di dalam semua peristiwa hidup yang kita alami. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Terima kasih kalau oleh anugerah Tuhan kami diizinkan untuk sampai di penghujung Mei tahun ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga bersyukur kalau Tuhan terus setia membimbing hidup kami melalui firman Tuhan yang kami dengarkan, yang kami pelajari setiap harinya. Saat ini Tuhan, kami rindu mendengarkan Tuhan berbicara sekali lagi kepada kami. Biarlah Tuhan tolong supaya kami bukan hanya mengerti, tetapi juga sanggup untuk menghidupinya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita merenungkan firman Tuhan dari surat Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasal 12 ayat 9 sampai ayat 21. Saya hanya akan membaca ayat yang 9 saja. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh membaca keseluruhan dari bagian ini. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kasih itu tulus ikhlas, bencilah yang jahat, berpautlah pada yang baik. Bapak Ibu Saudara, kita hidup di tengah dunia yang begitu kental dengan prinsip take and give, menerima dan memberi. Dan prinsip ini tidak jarang juga kita berlakukan dalam konteks relasi. Bahkan yang lebih bahaya lagi, prinsip ini tanpa sadar diadopsi dalam komunitas orang percaya. Saya mau mengasihi asalkan saya menerima. Jika tidak ada timbal balik, maka kita enggan untuk mengasihi. Sehingga tidak jarang ketika kita melakukan sesuatu bagi orang-orang yang menurut kita tidak menguntungkan, kita melakukannya dengan setengah hati atau bahkan pura-pura hanya supaya dilihat orang. Bapak Ibu Saudara, Roma 12 ayat 9 sampai 21 merupakan instruksi yang Paulus berikan mengenai hidup yang ditransformasi oleh Injil. Nasihat dan instruksi yang Paulus berikan pada bagian ini terbagi dalam dua kategori. Kategori yang pertama adalah tentang bagaimana kita sebagai anggota tubuh Kristus berelasi dan berfungsi dengan sesama saudara seiman kita yang ada dalam komunitas orang percaya. Itu di ayat 9 sampai dengan 16. Dan kategori kedua ayat 17 sampai 21, Paulus berbicara tentang bagaimana kita berelasi dan memperlakukan orang-orang yang ada di luar gereja atau bahkan orang yang memusuhi dan menganiaya kita, baik secara pribadi maupun secara komunal sebagai komunitas orang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana implikasi praktisnya bagi kita? Di ayat 9 yang tadi saya bacakan merupakan kunci dari instruksi yang Paulus berikan. Ayat 9 berkata, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Rasul Paulus mengajarkan bahwa kasih yang kita miliki di hati kita harus tulus dan jangan pura-pura. Dalam bahasa aslinya, unhypocritical, artinya tidak munafik. Nah, pertanyaannya, bagaimana supaya kasih kita tidak munafik? Bapak Ibu Saudara, sepanjang 11 pasal Paulus sudah menjelaskan apa yang Tuhan sudah lakukan dan selesaikan, yaitu karya penebusannya yang sempurna melalui Yesus Kristus. Sebab itu di awal pasal 12, Paulus mengawalinya dengan kata therefore, dengan demikian. Kata ini menjadi kata peralihan, yaitu kalau dikalimatkan secara sederhana, setelah kamu mengerti esensi Injil, dengan demikian, atau dari sudut pandang kemurahan atau belas kasihan Tuhan, maka biarlah cara kita memandang orang lain itu tidak memakai cara pandang dunia. Maka Bapak Ibu Saudara, kunci supaya kasih kita tidak munafik atau tidak pura-pura kepada orang lain adalah kita perlu terus-menerus memohon anugerah Tuhan, hikmat Tuhan untuk mengasihi orang lain dengan lensa Injil, bukan berdasarkan selera kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan mengingatkan kami untuk mengasihi orang lain dari sudut pandang Injil. Tuhan tolong supaya kami dimampukan untuk mengasihi orang lain baik di dalam komunitas sesama orang percaya maupun di luar komunitas gereja. Kami belajar untuk melihat orang lain juga sebagai seseorang yang dikasihi oleh Tuhan dan melalui
tindakan kasih kami, orang lain juga boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.